SPD MPDE. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai definisi pengendalian. Pengendalian atau controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk. Selanjutnya, menurut Loreng dan kawan-kawan, yang dimaksud dengan sistem pengendalian atau control system adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian umpan balik. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian adalah sebuah proses mengawasi, monitoring, membandingkan atau comparing, dan mengoreksi kinerja atau correcting. Selanjutnya kita masuk kepada tipe-tipe pengendalian. Di tipe-tipe pengendalian terdapat 3 jenis tipe pengendalian. Yang pertama itu pengendalian feed forward. Feed forward adalah pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Jenis pengendalian yang paling diinginkan. Pengendalian feed forward mencegah masalah karena pengendalian dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Jadi, kunci dari pengendalian feed forward adalah mengambil tindakan manajerial sebelum terjadi masalah. Dengan begitu, masalah dapat dicegah dan bukan memperbaiki setelah timbul permasalahan atau kerusakan. Selanjutnya yang kedua itu pengendalian concurrent. Pengendalian concurrent adalah pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung. Bentuk yang paling dikenal dari concurrent adalah supervise langsung atau istilah lainnya adalah management by walking around MBWI, yaitu keberadaan manajer di daerah kerja yang berinteraksi langsung dengan para karyawan. Jadi semua manajer dapat mengambil manfaat dari pengendalian concurrent karena pengendalian itu membantu mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah pengendalian feedback. Pengendalian feedback adalah pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian feedback memiliki 2 keunggulan. Yang pertama, feedback memberikan informasi yang berarti bagi manajer mengenai keefektifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Yang kedua, feedback dapat meningkatkan motivasi, di mana orang-orang ini mengetahui bagaimana kinerja mereka dan feedback memberikan informasi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pengendalian, di mana menurut Robbins dan Coulters, proses pengendalian terdiri dari 4 aktivitas, yaitu penetapan tujuan, yang kedua pengukuran, yang ketiga membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja, yang keempat tindakan manajerial. Yang pertama itu penetapan tujuan, di mana proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sampai ke penetapan anggaran budget yang menunjukkan rencana alokasi masing-masing sumber daya organisasi perusahaan untuk menunjang pencapaian tujuan. Baik tujuan, strategi maupun anggaran semuanya dapat dijadikan standar untuk menjadi pembanding terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan. Kedua itu pengukuran, merupakan penetapan satuan numerik terhadap suatu objek yang diukur. Aktivitas pengukuran menyangkut 2 hal. Yang pertama, pengukuran berkaitan dengan apa yang diukur atau objek pengukuran. Yang kedua, pengukuran berkaitan dengan bagaimana pengukuran dilakukan atau metode pengukuran. Objek yang diukur dalam suatu proses pengendalian perusahaan merupakan kinerja aktual yang ditunjukkan oleh sumber daya organisasi perusahaan. Objek pengukuran dalam suatu perusahaan sangat bervariasi. Sebagai contoh, produktivitas departemen produksi dapat diukur dengan menggunakan ukuran jumlah produksi barang per hari yang lolos uji kualitas, sementara produktivitas departemen pemasaran dapat diukur dari jumlah penjualan per bulannya. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Membandingkan merupakan proses membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan maupun standar ditetapkan pada tahap perencanaan. Kegagalan perusahaan untuk menetapkan standar pada tahap perencanaan merupakan jalan menuju kegagalan itu sendiri, atau dalam peribahasa manajemen dikatakan fail to plan is planning to fail. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya standar, maka perusahaan akan sangat sulit melakukan proses evaluasi, yakni membandingkan antara kinerja. Yang keempat, tindakan manajerial. Langkah terakhir dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun kinerja secara individu. Pada tahap ini, manajer akan melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki utilisasi sumber daya organisasi apabila kinerja aktual mentimpang jauh dibanding dengan standar.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, manajer memiliki 3 pilihan tindakan manajerial, yaitu tindakan perbaikan, revisi standar, dan tindakan melakukan tindakan apa-apa. Selanjutnya, metode pengendalian. Pada metode pengendalian atau pengawasan meliputi 1. Pengawasan langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer melakukan pemeriksaan pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat. Kedua, pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahannya. Laporan ini dapat berupa lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga, pengawasan berdasarkan pengecualian, yaitu merupakan pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Ini adalah bentuk lingkungan pengendalian di mana ada aktivitas pengendalian, penaksiran resiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai fungsi pengendalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.